Betapa bahagianya hati yang selalu ditatap oleh Allah. Alone but never lonely. Sendiri memang, tapi tidak pernah merasa sendirian. Bagaimana mungkin bisa maksiat ditatap, didengar olehnya? Bagaimana bisa berdusta didengar olehnya? Bagaimana berbuat zalim diperhatikan olehnya? Bagaimana berbuat durjana, semua dicatat rapi oleh malaikatnya. Kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Bagaimana bisa mencari tempat sembunyi untuk maksiat? Itulah yang membuat hamba beriman selalu menjaga safwatu qalbihi, kebersihan, kebeningan hatinya, sehingga ia mengakses nur hidayah Allah, nur rahmat Allah, nur berkah Allah, karena hatinya bersih, pikirannya jernih, bicaranya pun hikmah, hikamun azimah min lisanihi min ajli safwati qalbihi. Hikmah-hikmah dari lisannya, qaulan saqila, qaulan layyina, qaulan baligha, qaulan ma'rufa, semua kalimat yang indah karena pikiran jernih dan hatinya yang bersih. Amaliyahnya pun istiqamah karena ditatap, didengar, diperhatikan oleh Allah, dan ia merasakan kelezatan dalam istiqamah. Ada orang atau tidak ada orang, dipuji atau dihina, ada kamera atau tidak, bersama dalam zikir atau dalam kesendiriannya, karena ia sudah menemukan lazzatul hayah, perasaan selalu bersama Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Pantaslah Allah menyukai hamba yang satu ini, karena ia selalu merasa ditatap oleh Allah, membuat dia gigih semangat beramal saleh, mulia akhlaknya, dan ia merasakan kelezatan dalam istiqamah. Syukur itu ada 4. Syukur hati, meyakini bahwa semua ini adalah karunia dari Allah, lillah. Jadi tidak GR karena ilmu, kehebatannya, usahanya, la, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkuru am akfur. Allah mengujiku dengan karunia yang besar ini, aku syukur atau kufur. Yang kedua, syukur lisan, alhamdulillahirabbil alamin, bahkan alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal, karena semuanya diputuskan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan kebijakannya. Itulah pantang orang beriman berkeluh kesah, cih, ah, oh, dengan muka yang masam, abus, yang tidak nyaman kelihatan. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Keluh kesahnya ia adukan kepada Allah. Istrinya tidak tahu, suaminya tidak tahu, anaknya tidak tahu. Gemuruh batinnya ia adukan semua kepada Allah di penghujung malam. Kemudian yang ketiga, syukur amal. Jawari, anggota tubuh ini digunakan taat di jalan Allah. Lekukan tubuh ini didesain oleh Allah untuk berdiri dalam salat, untuk ruku, untuk sujud, untuk beramal, untuk berakhlak. Kemudian yang keempat, syukur amanah. Semuanya karunia Allah Jalla Jalaluh. Semakin besar karunia itu, semakin hebat ia taat kepada Allah, semakin maksimal ia mencari ridha Allah. Makin kaya dia, makin dermawan dia, syukur amanah. Makin alim dia, makin takut pada Allah. Makin tinggi jabatannya, makin amanah dia. Makin populer dia, makin teladan dia. Itulah syukur amanah. Semua kita diberi oleh Allah amanah. Islam mengajarkan bukan sense of belonging, tapi sense to be instructed. Bukan perasaan memiliki, tapi perasaan diamanahi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Nuh ayat 10, 11, 12. Mohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Dia Maha Pengampun.
niscaya Dia akan turunkan musim hujan yang teratur. Dia banyakkan rezeki, harta, dan anak-anak yang saleh. Lalu Ia adakan untukmu kebun-kebun, dan Ia adakan untukmu sungai-sungai, kebahagiaan dan kesejahteraan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli syai'in saqala, wa inna saqalatal qulub dzikrullah." Sesungguhnya segala sesuatu ada pembersihnya, ada pengkilatnya, ada sikatnya. Pembersih hati yang kotor, sikat hati yang bernoda, pengkilat hati yang berdosa, zikrullah. Maka setiap lafaz zikir membersihkan kotoran, dosa, noda yang kita perbuat. Begitu kotoran diangkat dari hati itu, tampaklah ada nur di dalamnya. Nur yang Allah berikan pada diri kita. Lalu nur itu mencari nur hidayah, nur rahmat, nur maghfirah, nur ma'rifat, nur berkah dari Allah. Alangkah indahnya hati yang memancar nur ilahi melalui zikrullah dan istighfarnya. Alam semesta ini senantiasa berzikir kepadanya. Matahari, bulan, bintang, bumi, partikel, sel, terlihat atau tidak, semua berzikir kepadanya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Maha perkasa Allah lagi maha bijaksana. Inilah zikirnya alam semesta. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun hamba Allah yang terjaga zikirnya kepada Allah. Hafidha fi dhuhnihi. Allah pelihara ingatan beliau kepada Allah, sehingga setiap langkah, denyut jantung, helaan nafas, selalu beliau berzikir kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullah kulla ahyani." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir kepada Allah setiap kejadian, setiap kesempatan. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Subhanallah. Perhatikan surah Muzammil. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulasil lail wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatu min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru layla wa nahar alima an lam tuhsuhu fataba alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Imani ayat ini, antum tidak akan meninggalkan sholat malam lagi. Sesungguhnya Allah menatapmu, mengetahuimu saat kau berdiri di tengah malam, separuh malam, sepertiga malam, 2/3 malam. Dalam tatapan Allah, penguasa langit bumi menatap antum. Curahkan semua isi hati antum di hadapan Allah. Itulah kenikmatan surah Muzammil. Apa kata Ibnu Qayyim? Kau dapat nikmat salat malam, separuh surga sudah kau dapatkan. Dunia ini separuh surga bagi penikmat salat malam. Para nabi, para aulia, salafus soleh, mereka penikmat salat malam. Rumah tangga akan bahagia, rezeki akan berkah. Semua urusan antum maunah dalam pertolongan Allah. Kuncinya ada pada salat malam. Anna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail. Kemuliaan seorang mukmin itu ada pada salat malamnya. Allah muliakan antum dunia akhirat. Seorang suami yang salat malam mulia di hadapan istrinya. Seorang istri yang salat malam mulia di hadapan suaminya. Seorang ayah, ibu yang salat malam, orang tua yang salat malam mulia di hadapan anak-anaknya. Seorang guru penegak salat malam
akan mulia di hadapan jamaahnya. Walau jamaahnya tidak tahu, tapi ada haibah jalaliyah Allah berikan pada diri. Kalau dia berdoa mustajab, kalau dia bicara hikmah. Sebiadab-biadab manusia, selama hidup masih ada peluang hidayah Allah. Sebaliknya, sealim-alim seseorang, selama hidup punya peluang dia kufur nikmat. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. An-Najm 32. Hei ahli zikir, hei ahli takwa, hei ahli ibadah, jangan sekali-kali kalian merasa paling suci, karena Allah tahu siapa yang paling bertakwa. Lebih mendalam lagi, membuat kita malu, karena Allah tahu siapa kamu sebenarnya. Kalau Allah buka aib, malulah si Arifin ini, malulah kita semua. Bersyukurlah pada Allah yang masih nutupi aib kita, kecuali pada hari kiamat. Yauma tublas sarair wa husila ma fis sudur. Dibuka semua tabir. Yang kita pandai menjadi aktor di muka bumi ini, banyak lakon sandiwara, penuh drama dan sukses, tapi di akhirat no, dibuka semua oleh Allah, kecuali bagi hamba yang bertaubat. Allah tetap tutupi aibnya. Itulah rahmat Allah untuk hamba yang bertaubat. Waqimus sayyi'at wa man taqis sayyi'ati yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Barang siapa yang mesti aibnya dibuka di hari akhirat, dosanya dibalas pada hari akhirat. Tapi aibnya tidak dibuka, dosanya tidak dibalas. Itulah kemenangan besar bagi hamba Allah yang bertaubat. Kegelisahan karena kita memperturutkan hawa nafsu, kegelisahan karena kita terlalu mencintai dunia ini, kegelisahan karena kita memperturuti tipu daya syaitan, kegelisahan karena kejahiliahan kita akan agama Allah yang mulia ini, kegelisahan karena kita berbuat maksiat. Kita lawan hati nurani kita yang maunya mendekat kepada Allah. Fasawwaka fa'adalak fi ay surati ma syaa rakabak, fi ay surati ma syaa rakabak. Maka kita masuk dalam ruangan kegelisahan, kita yang memilih. Kita tekan hati nurani kita yang maunya baik, yang maunya taat, yang maunya beribadah. Innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sudur inna rabbahum bihim yawma idzil khabir. Tahu ini haram, tapi tetap dia lakukan yang haram itu. Dia tekan kehendak hati nurani yang adiluhung itu, maka ia menciptakan kegelisahan. Sungguh hanya satu pintu kebahagiaan itu, seriuslah taat kepada Allah. Allah janjikan, belum di akhirat, di dunia dia Allah beri kebahagiaan. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Dengarkan, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul 'adzim. Ketahuilah, ini pengumuman dari Allah, sesungguhnya wali-wali Allah tidak akan takut apa yang akan terjadi, tidak akan bersedih apa yang sudah terjadi, karena kekuatan iman mereka dan kesungguhan takwa mereka kepada Allah. Untuk mereka Allah gembirakan di dunia, apalagi di akhirat. Itu pasti untuk mereka. Itulah kemenangan besar bagi hamba-hamba Allah yang taat. Taat pintu kebahagiaan, tidak taat ruang kegelisahan.